Di sini kalimat yang pertama turun yaitu Iqra yang artinya bacalah. Nah, membaca itu identik dengan ilmu. Maka secara garis besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama saya, Wahid Maulana Hasan, dalam acara Ngobrol Sambil Belajar. Jadi, Ngobrol Sambil Belajar itu adalah sebuah acara program di mana kita akan membahas suatu kajian ilmu, tapi dengan cara mengobrol. Jadi, kita itu istilahnya itu saring sebelum sharing. Oke, kita kedatangan dengan bintang tamu yang cukup spesial. Saya kasih clue nih, dia itu ustadz di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, termasuk ustadz yang paling muda dan tahu apa sih yang akan kita bahas saat ini. Kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Ustadz Wildan. Waalaikumsalam Mas Alan. Ustadz Wildan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Alan sendiri gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas apa sih itu nuzulul Quran. Saya tanyakan dulu kepada Ustadznya langsung. Ustadz, apa sih nuzulul Quran? Bagaimana sejarahnya gitu? Nah, nuzulul Quran itu adalah waktu turunnya pertama kali Al-Quran di bumi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada bulan Ramadan, sehingga disebut dengan nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran pertama kali. Tapi sejarahnya Al-Quran itu sebelum turun ke muka bumi ada fase-fasenya. Gimana tuh Nah, fasenya? dari Lauhul Mahfud. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langitnya dunia. Jadi langit kan bertingkat-tingkat. Nah, ini langit yang paling rendah, Baitul Izzah, itu Al-Quran diturunkan ke situ dalam keadaan utuh semuanya, spontan. Diturunkan dalam keadaan utuh. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada di muka bumi melalui Nabi Muhammad dengan berangsur, tidak langsung blek semuanya, tidak, tapi berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya, makanya nanti ada Makiyah, Madaniyah, karena apa? Kebutuhan, sesuai kebutuhan, tidak langsung semuanya. Nah, turunnya ini Kanjeng Nabi Muhammad ketika itu berumur 40 tahun, beliau beruzlah di Gua Hira, kemudian beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Yang pertama kali suratnya yaitu surat Al-Alaq. Seperti itu. Tapi kan Ustadz tadi kan ngomong surat Makiyah sama Madaniyah. Apa sih surat Makiyah sama Madaniyah? Nah, secara umum orang ini mengatakan Makiyah dan Madaniyah itu terkait dengan kota. Lek Makiyah itu turunnya berarti di kota Mekah, Madaniyah di kota Madinah. Padahal secara rincinya bukan seperti itu. Tapi patokannya bukan kota ya. Tapi Makiyah adalah surat atau wahyu yang turun ketika Nabi belum hijrah. Maka dinamakan Makiyah. Ini suratnya ini pendek-pendek dan isinya itu tegas. Karena apa? Yang disampaikan kepada umatnya yang masih di kota Mekah yaitu orang-orang atau umat yang belum beriman. Mereka membangkang kepada Nabi. Tentang ketauhidan ini ada di surat Makiyah. Nah, kemudian kalau surat Madaniyah adalah surat yang turun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Nah, ini suratnya lebih panjang-panjang, juga isinya banyak yang tentang muamalah karena orang-orang sudah beriman. Jadi tidak identik dengan kota Mekah dan Madinah. Ada juga surat yang turun di kota Mekah akan tetapi masuk dalam golongan surat Madaniyah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, surat yang terakhir kali turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun ketika Haji Wada di kota Mekah tapi masuk dalam golongan surat Madaniyah. Oh, jadi itu penjelasan dari Ustadz Wildan. Kan sampean tadi ngomong surat yang pertama turun kan surat Al-Alaq. Bisa sampean jelaskan
faedah dari surat Al-Alaq kok bisa diturunkan pertama kali itu? Ceritanya gimana? Ya, di situ surat Al-Alaq bunyinya kita sudah masyhur semuanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini kalimat yang pertama turun yaitu Iqra yang artinya bacalah. Nah, membaca itu identik dengan ilmu. Maka secara garis besar kalau ingin memiliki ilmu yang banyak maka kalian harus banyak membaca. Di sini ilmu disebutkan sebanyak 3 kali dengan tasrifan yang berbeda-beda. Dan menulis kolam, bil kolam hanya 1 kali. Berarti kita diperintahkan untuk lebih banyak membaca daripada menulis. Makanya kan ada pepatah membaca adalah jendela Ilmu. Jendela dunia. Oh, jendela dunia. Membaca. Dengan kita membaca maka kita akan paham dunia. Kita membaca tidak harus dengan dilafalkan. Kadang kita melihat huruf saja, tulisan itu kita sudah membaca. Itu hebatnya membaca. Seperti itu. Tapi kan ngomong-ngomong tentang nuzulul Quran, emang cara terbaik untuk memperingati nuzulul Quran itu gimana, Tat? Nah, sebenarnya nuzulul Quran adalah salah satu momentum kita untuk memperkuat iman kita, mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian oleh Kanjeng Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya yaitu kita. Jadi sebenarnya itu untuk disampaikan kepada kita. Itu momentum mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, menyandarkan hukum-hukum kepada Al-Quran. Nah, jadi amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan khususnya, yaitu momentum nuzul Quran ini ya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Gitu. Tapi apakah zamannya Nabi itu saat memperingati nuzul Quran itu gimana, Tat? Tidak ada dalil yang mengatakan ini amalan tentang nuzul Quran, tidak ada. Tapi ketika bulan Ramadan, karena turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad ini banyak membaca Al-Quran. Bahkan sahabat Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ini menuturkan setiap malam Ramadan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad kemudian membaca Al-Quran bersama-sama. Nah, ini membuktikan bahwa salah satu amalan yang dapat kita tiru di dalam bulan Ramadan khususnya nuzul Quran yaitu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kan kalau kita ngomongin untuk masalah anak-anak muda lah, kan kalau sekarang kan anak-anak muda kan lebih minat baca dalam status WA, IG atau Facebook. Gimana sih caranya untuk meningkatkan diri kita terutama untuk kalangan-kalangan muda untuk bersemangat membaca Al-Quran dalam ya semua bulan, semua hari gitu. Nah, itu untuk meningkatkan semangat diri di dalam membaca Al-Quran itu lahir dari diri sendiri, keinginan diri sendiri. Tapi berpengaruh juga terhadap apa yang dia lakukan sehari-hari. Kalau dia sehari-hari banyak menonton konten-konten yang baik, yang isinya mengajak kebaikan, insya Allah dia akan tergugah hatinya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau yang ditonton konten-konten yang kurang manfaat, ya otomatis yang dilakukan tidak akan banyak yang kurang bermanfaat. Jadi intinya apa yang dia lakukan, dengan siapa dia berkumpul, kajian-kajian apa yang dia ikuti, insya Allah itu yang akan menuntun diri untuk semangat di dalam membaca Al-Quran. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, kan saat kembali lagi ke masalah yang tadi, yang saat Nabi Muhammad itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu di Gua Hira, itu prosesnya gimana tuh? Nah, jadi Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40 tahun. Beliau di umur itu banyak berkholwat, beruzlah, dan salah satu uzlahnya yaitu di Gua Hira. Jadi di Gua Hira ini malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu yang pertama bentuk suara lonceng. Ini yang sangat berat, Nabi Muhammad berat. Kemudian yang kedua malaikat Jibril menampakkan diri berwujud seperti manusia. Nah, kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad di dalam gua, disampaikan Iqra. Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, makanya di sini Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad itu nabi yang
ummi. Ummi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Faedahnya apa? Biar orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tidak bisa membuat sanggahan, loh itu Al-Quran berarti tulisannya Nabi sendiri. Iya. Tapi karena Nabi tadi ummi, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, otomatis berarti Nabi tidak bisa mengarang sendiri. Kalau Nabi bisa menulis berarti Nabi bisa menyontoh daripada karya-karya lain, kan seperti itu. Nah, ini adalah faedahnya Nabiyul Ummi. Kemudian ma'a Nabi Qori, Nabi menjawab, didekap malaikat Jibril. Dilepas lagi, Iqra, ma'a Nabi Qori, sampai 3 kali. Yang terakhir malaikat Jibril melanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan akhir. Nah, itu adalah proses turunnya wahyu pertama kali di Gua Hira tadi. Wallahu a'lam. Oh iya, Tat, ngomong apakah benar sih emang Al-Quran itu turun saat 17 Ramadan? Tentang Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan ini banyak terjadi khilaf, akan tetapi menurut ulama-ulama khususnya di Indonesia ini, Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan dan ini sudah sering diperingati oleh masyarakat Indonesia. Tapi ada yang mengatakan 18, 25 dan lainnya. Tapi intinya ini yang kita harus bawahi ya. Intinya kita tidak mempermasalahkan tanggal berapa turunnya, tapi kita harus benar-benar iman, yakin Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, dan kita tidak harus mempermasalahkan tanggalnya. Tapi bagaimana cara kita untuk memacu diri, memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ribut dengan tanggal, karena kan banyak oknum-oknum yang membuat huru-hara dengan ribut tanggalnya kan. Nah, itu kita jangan ikut-ikut itu, tapi kita langsung mengamalkan saja. Ini baik kita mengamalkan. Memperingati nuzul Al-Quran itu ngaji. Kita ikuti itu, seperti itu. Oh iya, Tat, ngomong-ngomong tentang masalah yang tadi, kita itu lebih baik saat nuzul Quran itu membaca lebih banyak Al-Quran, sesuatu dalam Al-Quran atau hari-hari yang lainnya, Tat? Lah, gini, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana semangat orang Islam di dalam beribadah itu kuat. Banyak kan, mereka rajin baca Al-Quran, sholat, tarawih diikuti. Coba kalau di hari biasa, sholat banyak aja sudah banyak yang kabur, ambiar, gitu. Maksudnya di nuzulul Quran kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini biar asarnya, bekasnya di bulan-bulan yang lain ini bisa tetap terlaksana. Oh, saya di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran, berarti di bulan-bulan lain pun saya harus mengikuti. Walaupun tidak harus sebanyak seperti di bulan Ramadan, tapi intinya tetap harus membaca Al-Quran setiap harinya. Kalau bisa 1 ain, 1 halaman, 1 lembar dan lain-lain sebagainya, itu yang penting ada bekasnya, ada semangatnya gitu. Jadi bukan hanya harus ketika nuzul Quran saja kita memperbanyak membaca Al-Quran, tidak, tapi di bulan-bulan lain pun kita juga harus membaca Al-Quran. Nah terus Ustadz, kalau seumpama kan ada ya yang nggak bisa membaca Al-Quran gitu, saya gimana? Ya kan gitu. Berarti lakukan kegiatan-kegiatan amal-amal baik yang lain. Tidak harus membaca Al-Quran saja, karena masih banyak amal-amal baik yang lain. Lakukan sesuai dengan kemampuanmu, tapi tetap harus belajar membaca Al-Quran gitu. Tapi kan kalau kita membicarakan masalah yang sedang ramai, ada orang-orang yang ingin bertanya, lebih baik manakah orang yang banyak membaca Al-Quran atau sedikit memahami Al-Quran? Sedikit lebih banyak mana, lebih baik mana, orang banyak-banyakan membaca Al-Quran atau sedikit tapi paham? Sedikit tapi paham. Nah, di sini poinnya berbeda. Tapi kalau yang lebih baik adalah dia membaca paham dan dia membaca banyak dan dia paham. Itu yang baik. Nah, tapi tergantung kemampuan masing-masing. Karena kan ada orang yang banyak bisanya hanya membaca, dia bisa membaca banyak. Itu baik. Ada juga orang yang membaca sedikit dan dia paham. Itu baik. Jadi tidak ada yang lebih baik, semuanya baik. Kalau kita mengatakan baik ini, orang akan memilih yang itu. Nah, gitu. Jadi semuanya baik, tergantung niat masing-masing individu. Yang penting dia mau berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, itu semuanya insya Allah baik. Wallahu a'lam. Tapi Ustadz, makna dari nuzul Quran sendiri itu gimana sih, Ustadz?
Ya, maknanya ya kita itu adalah momentum kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan keimanan kita kembali kepada Al-Quran, dan mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kita ini, umatnya Nabi Muhammad, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai umat Nabi, kita khususnya atau semuanya diharapkan kita sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Demikian itu aja. Untuk teman-teman yang ingin melihat notifikasi dari video-video selanjutnya, bisa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Demikian dari saya, Wahid Maulana Hasan bersama Wildan Habibi. Ustadz Wildan Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.